bercerita tentang keutamaan ibadah, pentingnya beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, law kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwa. Andai kata ilmu tanpa amal, ilmu al-mujarrad itu hanya ingin tahu tapi tidak mau melaksanakan. Ibarat dokter kuliah kedokteran tapi nggak mau mengobati orang yang sakit. Maka kalau kita melihat semua ilmu, semua disiplin ilmu pasti ada wilayah amalnya. Kalau antum ingin melihat di mana tempat praktik ilmu kedokteran, ada di rumah sakit. Kalau antum ingin melihat ilmu tempat adanya ilmu ukur, ilmu arsitektur, antum bisa lihat ketika orang bangun bangunan pemborong itu, orang-orang menang tender itu. Antum kalau mau lihat seperti apa praktik ilmu ekonomi, antum bisa lihat di bank dan seterusnya. Nah, maka orang yang belajar ilmu agama namun tidak menghiasi setelah ia mengetahui kepentingannya, keutamaan, fadilah lah, mengisinya dengan ibadah, maka ini kosong. Ini seperti ada orang yang kuliah kedokteran tapi dia tidak mau menyembuhkan orang sakit. Ini hampa ilmunya. Lau kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka, jika ilmu tanpa amal itu kafiyan laka, mencukupi bagimu, yang penting sudah tahu kok. Wala tahtaj ila amalin, dan kamu tidak butuh terhadap amal, dalam tanda kutip mempraktikkan ilmu itu, siwahu, kecuali hanya sebatas pengetahuan belaka. Lakana nidaullahi ta'ala, niscaya seruan Allah subhanahu wa ta'ala setiap sepertiga malam, itu maksudnya. Jadi setiap sepertiga malam Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan para malaikat untuk menyeru di langit dunia, hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin. Andai kata ilmu saja tanpa amal, maka seruan setiap sepertiga malam dari malaikat yang diperintah oleh Allah, hal min sa'ilin, pada sepertiga malam ini apakah ada yang sedang berdoa, hal min mustaghfirin, apakah ada yang membaca istighfar, hal min ta'ibin, apakah ada yang taubat. Niscaya seruan itu do'ian, sia-sia, bila faidatin, tanpa ada faidah sama sekali. Betul kan? Jadi setiap sepertiga malam malaikat akan turun ke langit dunia, atas perintah Allah dia akan menyerukan, ada yang berdoa, ada yang baca istighfar, ada yang bertobat kepada Allah. Semua itu pertanyaan itu tentang amal, ya, berdoa di waktu malam, beristighfar, sholat taubat, niscaya itu semua do'ian, sia-sia, nggak ada faedahnya. Artinya setelah tahu kita dituntut untuk amal, mengamalkan apa yang kita tahu itu. Waruya, diriwayatkan, anna jama'atan minas sahabah, sesungguhnya sekelompok dari kalangan sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, semoga Allah meridhoi mereka semua, zakaru, mereka menyebut nama Abdullah ibnu Umar, zakaru Abdullah ibnu Umar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat menyebut nama Sayyidina Abdullah ibnu Umar di hadapan Nabi. Nah, Sayyidina Abdullah ibnu Umar ini sahabat muda, bukan hanya sekedar muda, namun ulama di kalangan sahabat. Beliau ini ulama
di kalangan sahabat, banyak menghafal hadis Nabi. Maka kita kalau baca hadis sering kita mendapati diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar, karena memang banyak menghafal hadis dan ulama di kalangan sahabat. Satu hari namanya disebut di hadapan Nabi. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi mengatakan, ni'mar rajul huwa. Ni'mar rajul huwa. Kayak apa ya? Pimpinan seluruh makhluk. Ketika nama kita disebut, maka langsung beliau sebagai pimpinan umat mengatakan, ni'mar rajul huwa. Sebaik-baik laki-laki dia. Oh, dia laki-laki luar biasa. Intinya begitu. Ni'mar rajul huwa. Sebaik-baik lelaki adalah dia. Lau kana yusolli bil lail. Andai kata dia istiqomah sholat pada waktu malam. Menyinggung tahajud. Padahal ini Sayyidina Abdullah ibn Umar itu ulama di kalangan sahabat. Dan Nabi SAW memberikan takyid, ya, batasan. Andai kata dia itu rajin sholat malam, sebaik-baik laki-laki itu ya dia itu. Artinya apa? Nabi menyebutkan amal. Ayo, siapa malam ini yang tahajud? Angkat. 1, 2, 3, nizam 4. Intinya di sini. Kalau antum memerhatikan, kalau antum melihat semua yang kaitan dengan amal, itu sebenarnya penekanannya itu di hawa nafsu itu. Antum lihat ya, rukun Islam itu ada berapa? 5. Pertama kali mengucapkan kalimat syahadat, artinya nafsunya itu ditundukkan untuk mengakui kebenaran. Itulah iman. Ya, dia tekan itu, segala macam pertimbangan, ego, keakuan, semuanya ditepis demi mengakui kebenaran yang mutlak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sholat. Sholat itu sebenarnya menekan nafsu. Karena kalau antum memerhatikan 5 waktu sholat, itu waktu yang paling berlawanan dengan nafsu, terutama subuh. Subuh, itu sholat subuh itu bertentangan sama nafsu. Ya, zuhur, coba tengah qailula bablas, enggak zuhur. Asar, itu tengah pulang kerja. Maghrib, tengah berkumpul dengan keluarga. Isya, coba dikala orang sedang asik-asiknya ngobrol itu, antara maghrib sama isya itu dekat sekali. Maka kalau antum perhatikan, waktu-waktu sholat itu semua bertepatan dengan waktu manusia pada umumnya ghaflah, yang secara tidak langsung intinya sholat itu lawan nafsu. Yang ketiga, misalnya puasa bulan Ramadan, itu kita disuruh melawan nafsu perut, nafsu kemaluan, menjaga mulut, dan semua hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Itu kan semua intinya melawan hawa nafsu. Zakat itu, apa tuh zakat itu? Itu kan untuk melawan nafsu, untuk agar kita melawan hawa nafsu demi mengikis sifat hubbud dunia, cinta dunia di dalam hati. Lawan nafsu lagi. Zakat itu bertentangan dengan nafsu. Karena mengeluarkan harta tanpa ada pamrih duniawi, benar-benar didorong karena imannya. Ini perintah Allah. Lawan nafsu lagi itu. Haji bagi yang mampu, antum kira gampang haji itu? Perjalanan jauh, membutuhkan waktu yang lama, korban harta. Semuanya itu intinya melawan hawa nafsu. Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, itu dia. Barang siapa yang takut terhadap kedudukan Allah, Tuhannya, ya, mengetahui kedudukan Allah, mesti dia wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia akan mengekang hawa nafsunya
Ya, agama itu cuma 2 langkah. Agama itu cuma 2 langkah menuju surga. Faman khafa maqama rabbih, satu, ya, meletakkan dasar amalnya di atas khauf, takut kepada Allah. Yang kedua, nahan nafsu, langkah ketiga sudah surga. Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Jadi ke surga itu cuma ada 2 langkah saja. Ya? Meletakkan dasar amal itu yang mendorong adalah takut kepada Allah. Yang kedua, mengekang hawa nafsu. Langkah ketiga sudah sampai surga. Karena kalau antum memerhatikan semua amaliyah yang diperintahkan itu rata-rata berlawanan sama nafsu, terutama tahajud. Kalau bagi penikmat ilmu, ya, baca kitab ya 10 jilid itu tidak terasa, betul saya. Bener. Alah, kayak antum baca komik seru gitu, antum ikuti, itu kan nggak terasa itu. Ya? Antum baca komik apa, Naruto itu, anak-anak tuh loh. Oh, itu sampai berjilid-jilid, nggak kerasa. Nah, bagi ahli ilmu, membaca kitab, mengkaji itu seru. Tapi yang berat itu apa? Amal. Ah, itu baru keok itu. Itu nggak semua bisa menepuk dada, nggak bisa. Jadi beda antara orang sudah mengetahui, otomatis pasti amal itu beda-beda pembahasan. Ya. Tahu ilmu dengan bisa praktek itu adalah suatu hal yang berbeda. Bahkan menurut saya seperti perbedaan timur dan barat. Ya. Enggak, beda bab itu. Kalau ilmu itu babnya beda, nah amal itu babnya amal itu bab mukhalafatul hawa, melawan hawa nafsu. Kalau bab ilmu itu bisa tuntutannya penasaran, bisa tuntutannya itu apa namanya, ambisi, ada kompetisi. Iya, orang terpacu untuk lebih cerdas, lebih pinter. Banyak hal yang mendorong, tapi kalau sudah amal, ini beda. Makanya yang disinggung oleh Nabi di sini, andai kata Abdullah ibnu Umar itu menjaga sholat malam, maka dia adalah sebaik-baik laki-laki. Sebaik laki-laki. Wa qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabi. Pernah suatu ketika Nabi mengatakan kepada seorang laki-laki di kalangan sahabatnya, ya fulan, wahai fulan, wahai kau, gitu, nggak sebut namanya. La tuksirin naum bil lail, jangan terlalu banyak tidur malam. Fa inna kasratun naumi bil lail tada'u sahibahu faqiran. Karena terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan pelakunya fakiran, menjadi miskin yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang tidur terus itu malam, tidur malam ini. Nah, jadi ada dibagi. Mending itu habis sholat isya lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, bisa nasihati istri atau berkumpul dengan keluarga. Kalau sudah nggak ada nggak ada hal-hal yang penting itu, udah tidur aja langsung. Tidur, wudhu, ya, baca doa, tidur. Sebelum tidur niat bangun malam. Walaupun bablas ternyata pas Allahu Akbar sholat subuh, nah itu pahalanya sudah dapat. Tapi pada umumnya kalau orang itu bertekad berbuat baik, mesti dia bangun di waktu yang dia tuju itu. Biasanya begitu. Jadi, wah ini saya sudah niat. Tapi itu selalu, kalau memang tekadmu iya, enggak selalu. Kalau kadang-kadang iya, kadang-kadang ya begitu. Tapi selalu biasanya kalau sudah pasang niat betul, kayak antum itu loh, antum bayangkan aja, sholat tahajud itu seperti antum mesen tiket pesawat, ya, nah, terbangnya jam 3 gitu, ya, terus antum tidur,
Kira-kira apa yang antum persiapkan biar tiket antum dah hangus, supaya acara undangan antum itu tidak tinggalan? Gimana? Oh, pasang alarm, bilang ke orang-orang ini nanti tolong ya, ketuk aja, tok gitu ya, bangunkan ya, anu nih berangkat tiket pesawat. Nah itu namanya orang yang punya tekad. Nah, maka dia nggak peduli waktu. Lah andai kata kita ini punya tekad bangun malam untuk sholat tahajud, ya, nah itu ya hatta 2 rakaat itu gak apa-apa, 2 rakaat. Nah tapi itulah ya. Wah, kita ini ditakdirkan oleh Allah hidup di akhir zaman. Kita tidak tahu, mungkin saja Dajjal itu muncul di zaman kita. Sementara iman kita ya untuk melawan nafsu yang namanya ngantuk saja kita tidak mampu. Apalagi fitnah Dajjal. Wah, oleng, bahaya. Nah, bahaya sekali. Nah, kata di dalam riwayat ini, pesannya Nabi kepada salah satu sahabatnya, jangan terlalu banyak tidur malam. Artinya ya bangun tahajud. Fa inna kasratan naum bil lail, banyak tidur di waktu malam akan menjadikan pelakunya itu nanti di akhirat miskin, fakir. Nah, kalau fakir di akhirat itu nggak bisa diusahakan, karena nggak bisa balik ke dunia untuk mengumpulkan bekalnya. Tapi kalau fakir di dunia, antum masih bisa kerja, antum bisa banting setir untuk merubah keadaan yang ada, masih bisa. Tapi kalau sudah fakir di akhirat, aduh, sudah berarti selawase selamanya itu. Makanya sebelum datang hari itu, ayo ya. Kalau antum memang nggak bisa bangun tidur di waktu tahajud, minimal jangan luput di niat, ya. Jangan luput di niat, ya minimal ya. Alarm antum entah yang di HP atau jam beker itu, antum paskan itu jam 3:30 atau jam 3 lah. Walaupun nanti ketika kering antum matikan sendiri tanpa sadar, tapi kan pahalanya sudah sampai. Pernah kan antum? Iya, tahajud lah jam 3. Kering. Dia yang matikan, dia yang menentukan, dia sendiri yang matikan. Tapi kan setidak-tidaknya ada kepingin gitu loh. Jadi orang itu kalau sudah makomnya nanti di akhirat bakal memiliki derajat tertentu, diceritakan di dunia tentang hal-hal yang kaitannya dengan derajat yang tinggi, itu terpanggil. Itu cirinya. Ya. Ibarat antum laki-laki kan semuanya. Sahih ya? Iya, benar, saya mau tanya. Karena bisa saja gendernya aja laki-laki tapi mentalnya betina. Antum laki-laki ya? Antum kalau ngelihat harim itu gimana rasanya? Connect ya? Hei, connect. Irung ngerek. Gitu. Kenapa sapi lewat antum kok nggak ada? Kan susunya besar juga. Sapi putih kan, telanjang dia. Kenapa antum biasa saja? Nggak connect. Saya manusia. Antum pas buka, ada tai ayam basah di depan teras itu. Antum lihat, kok kayak coklat Nutella ya. Terus antum air liurnya menjelijih begitu. Iya, enggak ada seleranya dengan kotoran. Ini orang normal. Ya gitu. Maka ketika orang itu kelak menjadi ahli surga dan dia memiliki derajat-derajat tertentu di sana, mendengar berita-berita tentang makom di sana, itu langsung seleranya itu menggelitik, ibarat laki-laki ngeliat perempuan, perempuan ngeliat laki-laki. Ya, ada gairah untuk mengejarnya. Bisa saya. Tapi kalau sudah dingin hati itu, dengar begini sabda Nabi, gimana? Masya Allah. Ya. Wah, ini
impoten kawan, ya, atau kaum pelangi, ya, sukanya sesama jenis. Beda, kita nggak usah bahas orang abnormal. Semua hadis-hadis Nabi ini untuk orang yang normal. Artinya, ketika diceritakan tentang kedudukan-kedudukan di surga, ancaman kefakiran nanti di akhirat, takut orang yang memiliki derajat kelak di sana nanti akan memiliki kedudukan di sisi Allah tuh takut, waduh, fakir di akhirat bahaya nih. Paham ya? Ya kurang lebih begitu. Nah, ini nasihat Imam Ghazali berikutnya ini tentang tahajud ini. Ayyuhal walad, wahai anakku. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi. Di waktu malam, wa minal laili, di sebagian waktu malam, fatahajjad, bertahajudlah kamu bihi, pada waktu itu. Kata-kata fatahajjad, lakukanlah sholat tahajud, amrun, adalah perintah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka orang-orang beriman yastaghfirun, beristighfar kepada Allah. Itu adalah bentuk syukrun, adalah syukur. Syukrun itu di sini apa ya? Pujian dari Allah. Ya. Syukrun di sini bukan maksudnya bersyukur, maksudnya syukrun itu maksudnya pujian dari Allah untuk mereka. Orang-orang baik itu ketika di waktu sahur mereka baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Asal ingat kekurangannya, ingat keterbatasannya, menunaikan hak ubudiyah dalam menghambakan diri kepada Allah. Maka mereka beristighfar di waktu sahur. Maka istighfar paling kuat itu yaitu ketika waktu sahur. Syukrun itu dapat pujian dari Allah. Ini hamba-hambaku ini. Di waktu sahur mereka beristighfar. Atau di dalam ayat lain, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu mereka yang beristighfar bil ashari, ketika waktu sahur. Zikrun, itu merupakan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu. Jadi kalau orang yang istiqomah istighfar di waktu sahur, ketika membaca melewati ayat ini, wal mustaghfirina bil ashar, saya disebut oleh Allah. Zikrun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatu aswatin yuhibbuhallahu, ada 3 suara yang sangat dicintai oleh Allah, ya. Ada 3 suara yang Allah Subhanahu wa taala sukai dari hambanya. Pertama, sautud dik, nah, suara ayam jago. Makanya ulama dulu itu suka melihara ayam jago karena suara ayam itu disukai oleh Allah. Kenapa kok suara ayam Allah sukai? Karena kokokan dia itu membangunkan orang-orang tahajud dan sekaligus mempermalukan orang-orang yang larut tidur. Ayam bangun, kamu kebangun. Gitu loh. Sekala sama ayam. Sautud dik, ya, suara ayam. Yang kedua, wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Nah, ini suara orang yang membaca Al-Qur'an itu dicintai oleh Allah. Yang ketiga, wasautul mustaghfirina bil ashar, suara orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Jadi waktu sahur itu punya istighfar. Jangan bilang sama istri, mana telur gorengnya nih, mana ini, ngamuk. Nah, jangan begitu. Ini waktu sahur itu adalah waktu banyak istighfar, karena suara orang yang menangisi dosanya di waktu sahur itu adalah suara hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, disukai. Kalau saya menyebut disukai oleh Allah, oh Allah suka. Jangan begitu.
Suaramu saat beristighfar di waktu sahur itu dicintai oleh Rabbul Alamin, pencipta seluruh jagat raya ini, termasuk kamu. Yang memberi nafas kepada kamu, yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu dari kandungan ibumu sampai sekarang kamu dewasa. Dialah Allah yang memberikan iman kepada kamu hingga engkau beriman sekarang kepada dirinya. Setelah dikasih iman, lupa sama Tuhan. Ini bahaya. Qala Sufyan Az-Zawri, Imam Sufyan Az-Zawri rahimahullah ta'ala, salah satu ulama salaf terkenal. Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa rihan, menciptakan angin, tahubbu waqtal ashar, yang angin tersebut akan berhembus di waktu sahur. Nah, angin sahur itu tahmilu, akan membawa al-azkar, zikir-zikirnya hamba Allah, wal istighfar, dan istighfar mereka. Angin itu akan membawa zikir dan istighfar tersebut ilal malikil jabbar, kepada sang raja di raja al-jabbar yang maha dikdaya. Berarti hembusan angin di waktu sahur itu istimewa itu. Saya pernah membaca kitab namanya Mizan Khodiriyah namanya, karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau mengatakan Nabi Khidir itu, beliau di antara makanannya adalah angin sahur, hembusan angin di waktu sahur. Nah, ternyata memang ada hal ini disebutkan oleh salah satu ulama salaf kita, Imam Sufyan Az-Zawri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin yang bertiup hanya di waktu sahur, dan angin itu membawa zikir-zikir dan istighfar hamba Allah dihantar ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, idza kana awwalul laili, jika datang awal malam berarti maghrib, ya, yunadi mudadin min tahtil arsy, maka ada malaikat penyeru dari bawah arsy, ala liyakumil abidun, ala ingatlah, hendaknya orang-orang beribadah bangkit, wa yaqumun wa yusallun masyaallah. Akhirnya orang-orang ahli ibadah itu berdiri sholat maghrib. Itu awal malam, itu cirinya orang-orang baik nanti setiap waktu. Makanya cirinya umatnya Rasulullah SAW, mereka dijuluki para pengembala matahari. Umatnya Rasulullah ini punya julukan para pengembala matahari, karena mereka itu selalu mengembala matahari, mulai dari tenggelam, oh ini masuk maghrib, geser sedikit, oh ini cahaya matahari ini berada tepat istiwa, ini benda yang ada di bawahnya nggak punya bayang-bayang, ketika nongol bayangnya masuk zuhur. Ketika bayang-bayang suatu benda melewati panjang benda tersebut, waktu asar. Kan begitu. Jadi umatnya Rasulullah itu dijuluki para pengembala matahari, maka sangat mengawasi waktu. Dan di waktu-waktu istimewa itu Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat-malaikatnya untuk memberi pengumuman. Maka orang yang hatinya terpanggil ketika itu, mereka orang-orang yang kelak di akhirat punya derajat. Maka awasi waktu, terutama waktu-waktu sholat. Dan ada satu hal, Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu sebagai simbol kehidupan umat Nabi. Ya, simbol kehidupan. Antum melihat matahari itu kalau pas awal terbit, cahayanya melemah seperti ini. Melemah, nanti agak terang, ya, merah, kekuningan, kuning begitu. Setelah itu naik, isyraq. Ketika jam 10 duha,
ketika anak-anak unta sudah mulai kepanasan. Kemudian zuhur itu tepatnya setelah istiwa, itu mentereng-menterengnya matahari dan begitu menyengat. Kemudian setelah istiwa, cahayanya ketika asar mulai meredup, enggak sepanas tadi. Kemudian tenggelam merah, kemudian gelap gulita. Ya, begitu. Manusia kan begitu. Ketika lahir dia lemah, hanya bisa menangis, nggak punya apa-apa, nggak punya gigi, ya, nggak miliki apa-apa. Seperti matahari yang baru terbit, kemerahan di ufuk sana. Kemudian dia tumbuh dewasa, bisa merangkak. Terus ada masa isyroknya, itu masa-masa umur, ya, kayak anak saya nih Muhammad, ini masa isyrok. Nanti terus ada masa puncak, cerdas-cerdasnya, kuat-kuatnya, itu ketika sekitar umur 39-40 itu istiwa itu. Nanti setelah lewat 40, 45, ya, 50 itu waktu asar itu. Waktu asar 50, 60, tahu maghrib kita lenyap habis. Nggak ada orang yang jarang lah umur 70, 80 tahun itu zaman sekarang itu bisa dihitung tangan. Umumnya itu ya 60-an, 70-an, wassalam sudah tenggelam sudah mataharinya. Jadi matahari itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat, umurmu lo kayak begini. Maka mereka itu selalu mengawasi matahari. Yunadi mudadin min tahtil arsh, hendaknya orang-orang yang ahli ibadah bangkit. Maka ketika itu mereka pun bangkit, sholat, masya Allah, ya, dengan jumlah yang Allah kehendaki. Menurut takdirnya sudah terpanggil dari seruan itu. Kan saya nggak dengar, kenapa dipanggil? Loh, ini dikasih tahu. Ini bukan masalah dengar dengan kuping. Kapan kayak gini loh. Kayak apa ya? Nabi SAW mengatakan, lis-shaim farhatani. Setiap orang puasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda iftari. Ya. Farhatun inda iftar. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yaitu ada kegembiraan ketika berbuka. Guru saya, almarhum Kiai Zairon, beliau mengatakan, tanda orang itu puasanya diterima, itu ketika berbuka itu ada rasa gembira di hati. Gembira yang gak bisa dia ungkapkan. Pokoknya seneng gitu. Nah berarti ini biasanya ketika siangnya dia gak gibah, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Walaupun zohirnya dia gak batal, tapi pahalanya sudah batal karena dia menggibah, fitnah, ngomong orang. Nah cirinya orang itu puasanya diterima ketika berbuka itu ada perasaan gembira di hati. Nah bayangkan, itu kan terkoneksi antara hati dengan kabulnya amal, ya, terkoneksi antara kegembiraan di hati dengan terkabulnya amal. Yang kedua indalika irobi, yaitu ketika mati. Jadi ahli puasa itu punya dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya itu mati. Kata Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, Habib Idrus bin Umar al-Habsyi mengatakan, farhatun indal iftar itu bukan karena makan, bukan karena akhirnya. Nah, itu kan hanya orang yang ngempat nafsu, ketika dibuka jendela nafsu terus bergerak liar, dituntaskan, dihabisi satu meja. Bukan begitu. Tapi yang dimaksud farhatun indal iftar itu dia gembira karena berhasil menyelesaikan puasanya. Begitu. Ya Allah, dari pagi saya nahan. Jadi pas minum
minum es atau menyuap nasi di dalam hati. Akhirnya saya bisa menuntaskan puasaku. Gembiranya itu karena bisa menyelesaikan puasa perintah Allah. Sebagaimana ketika dia mati bergembira sudah menyelesaikan tugas ubudiyahnya di dunia. Maka pendorong gembira itu serupa, antara berbuka dengan mati itu sama. Akhirnya istirahat. Terus malaikat maut lama betul datang. Lama saya tunggu, sumpah saya di dunia ini. Ingin ketemu Allah saya ingin ketemu Rasulullah. Kan gitu. Seperti guru saya almarhum Kiai Zairon itu wafat dalam keadaan buka puasa. Nah, langsung hadis ini langsung terkumpulkan. Nah, farhatun indal iftar wal farhatun indal liqa'i rabbi. Gabung jadi satu. Jadi pas duduk tanggal 27 Ramadan ya. Tanggal 27 Ramadan duduk berbuka puasa. Nah, diseruput sup itu diseruput. Hanya berapa? Ambil tasbihnya, duduk, nunduk, sudah berangkat. Wassalam. Langsung gabung itu. Indah sekali ya wafatnya. Ya. Gembira ketika berbuka, menyelesaikan tugasnya puasa, dan langsung sowan kepada Tuhannya. Wah, ini menarik. Summa yunadi munadin. Kemudian ada malaikat yang menyeru fi syatril laili, ketika separuh malam. Ala liyakumil qanitun. Qanitun itu artinya ahli ibadah mungkin ya. Qanit ini bisa bermakna orang yang istiqomah melakukan ketaatan. Hendaknya berdiri orang-orang yang telaten dalam ibadah, ya. Istiqomah dalam ibadah. Fayaqumun, maka mereka pun berdiri, wa yusalluna, mereka salat ila sahari, sampai sahur. Fa idza kana saharu, ketika datang waktu sahur, yunadi munadin, maka malaikat menyeru, ala liya kumil mustaghfirun, orang-orang yang beristighfar hendaklah bangkit. Fayaqumun, maka mereka pun bangkit, wa yastaghfirun, dan mereka beristighfar. Fa idza tala'al fajru, ketika fajar sudah menyingsing, nada munadin, maka malaikat itu pun menyeru, ala liyakumil ghafilun, sekarang hendaknya yang tukang lupa itu, orang-orang lalai, bangkitlah kalian hai orang-orang lalai. Fayaqumun, maka baru bangun pas terbit fajar bertepatan azan subuh. Mereka bangun min furusihim, dari kasur-kasur mereka. Kal mauta, mirip seperti orang-orang mati, nusiru, yang akan dibangkitkan min kuburihim, dari kubur-kubur mereka. Jadi cirinya orang baik itu ya, bangunnya itu sebelum fajar. Usahakan dilatih pelan-pelan, jangan dong azan subuh dong bangun, apalagi bablas subuhnya, bablas subuhnya, subuh jam 8, la haula, itu sudah nggak ada seruan malaikat, itu sudah habis ya. Ala liyakum brengsekun, kalau itu sudah dihitung fajir, sudah fasik jatuhnya karena meninggalkan sholat subuh. Tapi orang baik makanya ya, yes. Allahumma gfir lana walahum, semoga kita diampuni dan saudara-saudara kita diampuni. Karena ngomong begini, ingat, mungkin kita sudah istiqomah dalam kebaikan, tapi ingat, pernah kan kita mengalami hal ini? Nah, ingat, antum yang sekarang tidak sama seperti antum yang dulu, maka jangan menghina atau merendahkan orang yang belum bisa mengerjakannya. Terus gimana? Allahumma gfir lana walahum, semoga Allah mengampuni saya dan mereka. Doakan. Jangan sekali-kali menghina orang maksiat, karena awal perubahan orang baik jadi keburuk lagi ketika dia menghina orang-orang maksiat. Orang yang teman-teman, ada teman kita, tetangga kita, ya,
yang masih belum bisa bangun subuh gitu, atau ya, zohirnya nggak menjagalah agamanya, jangan sampah, mati aja gitu. Jangan begitulah. Kamu juga sebelum diberi hidayah oleh Allah mungkin lebih buruk dari itu, ya kan? Sekarang aja kita merasa alhamdulillah, jangan begitu. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hasana sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Kemaksiatan yang membuat hatimu pedih itu lebih baik daripada kebaikan yang membuatmu kagum terhadap dirimu sendiri. Saya tahu, saya belum pernah saya ketinggalan tahajud, benar saya. Dan saya itu, dia ngomong saya ini kayak, nah ini orang ini terlalu ujub, takabur dengan dirinya sendiri. Saya pernah, ya Allah, biasanya saya itu tahajud 100 rakaat. Kemarin itu 99, aduh rasanya itu satu hari penuh beda. Duh, ya Allah, nah, sombong betul makhluk. Nah, ini yang begini nih. Nah, terkadang ada maksiat yang kita sebenarnya berontak ingin menarik diri dari kebiasaan buruk itu, tapi nggak mampu. Setiap punya tekad terakhir, nggak ngulang lagi, nggak ngulang. Besoknya jatuh lagi, pedih lagi hatinya. Ya Allah, kenapa usaha lagi? Maka ketika ada orang yang berbuat baik sama dia, dia langsung ingat dosanya. Saya nggak pantas mendapatkannya. Saya ini hina. Ini lebih baik daripada orang yang bertungkus lumus dalam kebaikan, tapi dia merasa ujub, takabur dengan kebaikannya, hingga sudah nggak bisa dinasihati. Nah kalau dikasih tahu, jadi orang itu yang sabar. Kamu baru kemarin sore ngaji. Saya ini sudah malang mulai. Saya ini lahir tuh di mihrab. Kamu lahir di atas meja biliar aja kok ngomong-ngomongin saya. Siapa kamu? La haula wala quwwata illa billah. Karena dia merasa ahli ibadah, udah nggak mau menerima nasihat. Dinasihati itu marah. Nah, kebaikan seperti ini bahaya ini. Mending orang yang jatuh dalam kemaksiatan merasa dirinya hina, ya, kotor, hingga nggak ada penyakit hati yang namanya sombong yang membuat iblis jadi iblis ini nih. Nah, mafhum ya? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Wallahu ta'ala alam bishawab wa ilahil ma'ab.